Assalamualaikum anak-anak, ini Ibu Munifah selaku pengampu mata pelajaran PAI di kelas 8. Sebelumnya marilah kita berdoa dulu bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin ajma'in. Sebagai langkah awal, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita diberi kesehatan sampai hari ini. Kedua kalinya selawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada beliau yang kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga sehat selalu ya. Ingat, tetap di rumah saja, jangan kemana-mana kalau tidak karena hal yang penting. Kalau memang terpaksa harus keluar rumah, ingat, gunakan protokol dari pemerintah ya. Pada kesempatan kali ini Ibu tidak akan menyampaikan pembelajaran, tapi dalam kesempatan kali ini Ibu akan menyampaikan serangkaian KI dan KD pembelajaran PAI selama 1 semester. Apa itu KI? KI itu adalah kompetensi inti. Nah, apa itu KD? KD adalah kompetensi dasar. Ya, ada 7 bab yang akan kita pelajari. Yang pertama kompetensi inti dulu. Ya, anak-anak bisa dilihat di layar. Yang pertama kompetensi intinya adalah ada 3 di situ. Yang pertama menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Yang ketiga adalah mengolah, menyaji, menalar dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi dan membuat. Dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Dalam bab pertama ada 3 kompetensi dasar. Ya, bab pertama adalah meyakini kitab-kitab Allah. Materi pokoknya adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Ya, kompetensi dasarnya ada 3. 1. Meyakini kitab suci Al-Quran sebagai pedoman hidup sehari-hari. Yang kedua, memahami makna beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menyajikan dalil nakli tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjutkan pada bab yang kedua, yaitu lebih dekat kepada Allah dalam salat sunnah Rasul. Materinya adalah salat sunnah. Kompetensi intinya masih sama. Yang kita perlu pahami lagi adalah kompetensi dasarnya, KD-nya ya, ada 4 KD. Yang pertama menunaikan sholat sunnah, yang kedua memahami hikmah sholat sunnah berjamaah dan munfarid, yang ketiga memahami hikmah sholat sunnah dan munfarid, yang keempat mempraktekkan sholat sunnah jamaah dan munfarid. Kita lanjut pada bab yang ketiga ya, yang ketiga ya. Bab yang ketiga sebentar ya, ada kompetensi masih sama, KI-nya masih sama. Babnya adalah tentang lebih tenang dengan banyak sujud dan lebih tenang dengan banyak melakukan sujud. Materinya adalah sujud syukur, sujud tilawah dan sujud sahwi. KD-nya ada 3 itu, anak-anak bisa baca ya. Menerapkan ketentuan sujud syukur, sujud tilawah dan sujud sahwi berdasarkan syariat Islam. Yang kedua memahami hikmah sujud syukur, sujud sahwi dan sujud tilawah. Yang ketiga mempraktekannya. Kita lanjut pada bab yang keempat, ibadah puasa membentuk pribadi yang bertakwa. KI-nya masih sama, KD-nya ada 3. Yang intinya adalah anak-anak melakukan puasa ya. Melakukan puasa tujuannya menunaikan ibadah puasa sunnah sebagai implementasi dalam pemahaman rukun
Islam. Yang kedua, memahami hikmah melakukan puasa sunnah dan puasa wajib dan puasa sunnah. Ya, yang ketiga, melaksanakan puasa wajib dan puasa sunnah sebagai implementasi dari pemahaman hikmah puasa wajib dan puasa sunnah. Kita lanjut pada bab yang kelima, pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Kainnya masih sama, kompetensi dasarnya atau kadinya itu ya, agar anak-anak diharapkan tahu sejarah tentang Islam, sejarah perjuangan Islam setelah Rasulullah wafat. Kita lanjutkan pada bab yang keenam. Bab yang keenam, rendah hati, hemat, sederhana membuat hidup lebih tenang. Kainnya masih sama, kadinya itu ada 4 kadi. Intinya anak diharapkan dapat berperilaku sederhana, hemat, dan rendah hati. Rendah hati, hemat, dan sederhana ya. Kadinya itu menghayati Al-Quran sebagai implementasi dari pemahaman rukun iman. Yang berikutnya, menghargai perilaku hormat dan patuh kepada orang tua guru sebagai implementasi surat An-Nisa dan hadis yang ada. Yang berikutnya, menghargai perilaku rendah hati, hemat, dan hidup sederhana sebagai implementasi pemahaman surat Al-Furqan, surat Al-Isra ya, Al-Isra dan hadis yang ada. Yang terakhir, memahami makna surat Al-Furqan, Al-Isra dan hadis yang ada. Yang terakhir adalah bab yang ketujuh, tentang meneladani kemuliaan dan kejujuran para Rasul Allah Subhanahu wa taala. Kainnya masih sama pada bab yang tadi. Kompetensi dasarnya ada 4. Yang pertama, meyakini Nabi Muhammad sebagai Nabi akhir zaman. Yang kedua, menghargai perilaku jujur sebagai implementasi dari pemahaman surat Al-Maidah ayat 8 dan hadis yang ada. Yang ketiga, memahami makna beriman kepada Rasulullah. Dan yang keempat, menyajikan dalil nakli tentang iman kepada Rasulullah. Apa itu dalil nakli? Nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Pada kesempatan kali ini Ibu hanya menyampaikan, sekali lagi hanya menyampaikan KI dan KD. KI adalah kompetensi inti, KD adalah kompetensi dasar. Kompetensi itu adalah kemampuan yang harus kamu capai. Dari Ibu cukup dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Ingat, tetap di rumah saja, jangan kemana-mana. Tetap semangat belajar, semangat sehat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.